Perkenalkan, saya dengan Nurpoli Setiawan dan saya adalah seorang dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Saya adalah dosen yang fokus mengajar di bidang manajemen, khususnya MSDM. Pada kesempatan unjuk kerja kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah MSDM, di mana mata kuliah ini bernilai 3 SKS dan disajikan kepada mahasiswa program studi manajemen di semester kedua. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa mampu melakukan pengelolaan SDM sesuai dengan siklus pengelolaan SDM yang diimplementasikan pada organisasi di bidang bisnis dan perbankan yang meliputi peran strategis manajemen sumber daya manusia, analisis jabatan, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kuantitatif dan kualitatif, berbagai metode rekrutmen dan seleksi yang sesuai untuk organisasi bisnis dan perbankan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan penilaian kinerja, pola pengelolaan karir, retensi dan keterlibatan karyawan, pengelolaan penghargaan serta hubungan industrial di organisasi bisnis dan perbankan. Dari pembelajaran tersebut diharapkan dapat digunakan mahasiswa untuk melakukan MSDM check-up dengan menggunakan ilustrasi pengelolaan SDM pada sebuah organisasi bisnis dan perbankan secara tepat berdasarkan kinerja individu maupun kinerja kelompok melalui kinerja tim. Capaian pembelajaran mata kuliah MSDM terdiri dari 7 poin, dan pada kesempatan unjuk kerja ini saya akan berfokus pada salah satu sub CPM keempat, yaitu mahasiswa mampu yang pertama memilih metode rekrutmen dan seleksi dengan kebijakan dari pemerintah, dan yang kedua ketetapan dalam melakukan wawancara secara efektif. Teknik pengajaran yang akan saya lakukan adalah dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah metode Delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang biasanya dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode ceramah berdasarkan buku referensi, serta pembahasan case study pada setiap minggu, di mana saya meminta mahasiswa membuat resume rangkuman dari setiap materi yang dibahas setiap minggu untuk kemudian dipresentasikan dan didiskusikan oleh kelompok, kemudian dilakukan tanya jawab dengan melibatkan audiens. Metode yang kedua adalah interaction, di mana saya berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa yang biasanya saya lakukan dengan memanfaatkan media WhatsApp group untuk berdiskusi di luar kelas, Zoom meeting untuk berkomunikasi secara virtual, serta menggunakan learning management system untuk mengunggah materi di mana dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dapat mengakses mata kuliah materi dengan mudah, kapan dan di mana saja. Dan metode yang terakhir adalah assessment, di mana bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa yang biasanya saya sampaikan saat penjelasan kontrak perkuliahan yang telah disepakati di awal, dengan memberikan penjelasan bagaimana saya memberikan penilaian serta bobot pada setiap komponen penilaian, sehingga mahasiswa mempunyai strategi untuk mendapatkan bobot nilai yang maksimum. Jadi, pertemuan mata kuliah MSDM terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dengan beberapa komposisi penilaian pada mata kuliah ini, terdiri dari beberapa komponen yang meliputi nilai soft skills sebesar 30%, nilai tugas 35%, nilai kuis 15%, serta nilai ujian dengan bobot 20%. Komponen soft skills akan dinilai dari aspek sikap mahasiswa di kelas dan keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan. Komponen sikap dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan ketentuan di dalam kelas, seperti disiplin, mahasiswa yang tidak masuk keluar dalam ruangan kelas, kejujuran dalam aktivitas pembelajaran,
dalam penyelesaian tugas, kuis maupun ujian, yang artinya tidak ada plagiasi, kerjasama dalam kelompok, sikap baik, dan menerima perbedaan pendapat. Sedangkan keaktifan dinilai dari mahasiswa yang aktif bertanya, berpendapat, memberikan masukan yang berkualitas, memberikan penilaian kepada rekan mahasiswa yang melakukan presentasi. Pada komponen yang kedua, yaitu tugas. Tugas terdiri dari tugas individu, tugas kelompok, maupun tugas dalam melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah komponen kuis yang dilakukan pada periode sebelum UTS dan periode sesudah UTS. Komponen berikutnya adalah ujian yang terdiri dari ujian tulis serta tugas periode UTS dan periode UAS. Dalam mata kuliah MSDM menggunakan referensi utama atau buku wajib, yaitu buku Gary Dessler tahun 2017 yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, serta buku Gary Dessler tahun 2020 Human Resource Management. Dan dengan mengikuti mata kuliah MSDM ini, mahasiswa diharapkan dapat mempelajari dan memahami peran strategis manajemen sumber daya manusia, analisis jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi SDM, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pengelolaan karir, retensi dan keterlibatan karyawan, kompensasi, hubungan industrial, keselamatan kerja dan kesehatan karyawan, serta bagaimana mengelola sumber daya manusia global. Dan di akhir perkuliahan, mahasiswa akan diberi tugas untuk menyusun sebuah artikel tentang optimalisasi peran SDM dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan di era digital. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya di kelas ketika mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Semangat kuliah hari ini? Semangat. Baik ya, rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-6 kita atau minggu ke-6 dengan materi rekrutmen dan seleksi. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi kita minggu yang lalu. Masih ingat minggu yang lalu adalah tentang perencanaan sumber daya manusia. Jadi hari ini kita akan bahas tentang rekrutmen dan seleksi yang sebenarnya nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian berikutnya ada di minggu depan. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Doakan saya pimpin ya. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik ya, rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kita akan bahas satu materi tentang rekrutmen dan seleksi. Sebelum kita masuk pada materi ini, saya tanya terlebih dahulu. Sudahkah pernah mendengar kata rekrutmen dan seleksi? Sudahkah pernah menjalankan satu proses yang namanya rekrutmen dan seleksi? Sudah. Ya, kita akan bahas terkait dengan rekrutmen dan seleksi. Apa definisinya, apa sama antara rekrutmen dan seleksi, sama ya. Baik ya, rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk, kita akan bahas terlebih dahulu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa materi ini adalah kelanjutan dari materi minggu yang lalu, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Ya, dan materi ini sangat penting ya rekan-rekan sekalian. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena materi ini merupakan bagian atau kelanjutan dari pengelola sumber daya manusia melakukan proses pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang sudah direncanakan. Ya, jadi ketika sudah direncanakan, ditindaklanjuti dengan proses yang namanya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang tentunya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, jadi dikatakan penting, ya sangat penting sekali. Ya, kenapa?
resiko yang akan dialami oleh perusahaan jika tidak melakukan pemenuhan kebutuhan secara tepat, ya, baik kualitasnya, kuantitasnya, maupun secara kualifikasinya dan dalam waktu yang dibutuhkan, maka ini akan dikatakan mengganggu jalannya operasional organisasi atau perusahaan. Karena kita akan diskusikan bersama. Kenapa kira-kira bisa jalannya operasional perusahaan? Ada yang bisa? Ada yang mungkin bisa membantu? Ya, silakan. Karena menurut saya kalau kita salah di awal rekrutmen itu kita kayak gaji orang tuh kayak gaji orang nggak produktif gitu loh Pak. Jadi kan rugi di perusahaannya. Ya, ketika kita salah dalam melakukan proses rekrutmen, maka akan terjadi kesalahan dalam produktivitas. Ya, betul ya. Apalagi ketika perusahaan mengalami kekurangan yang namanya tenaga kerja. Ya, ketika tenaga kerja tidak mencukupi, maka akan mengganggu yang namanya produktivitas kerja. Beban kerjanya pasti akan bertambah. Ya, belum nanti perusahaan melakukan proses lembur, yang menambah jam kerja bagi yang lain dan lain-lainnya. Sehingga ini dikatakan dapat mengganggu operasional organisasi atau perusahaan. Nah, tentunya kira-kira apa sasarannya? Ya, jadi rekan-rekan sekalian ya, sasaran dari yang namanya proses rekrutmen seleksi ini adalah perusahaan berupaya menarik atau mencari dan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, atau the right man in the right place, tambahkan and the right job, ya, baik kualifikasinya, kemudian syaratnya, kemampuannya dan lain-lain, ya. Jadi kalau saya mungkin bisa ya simpulkan di sini bahwa dalam proses rekrutmen itu berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang atau menarik minat kandidat yang akan mengirimkan surat lamaran dan untuk kemudian dilakukan proses seleksi. Ya. Baik, kita akan masuk pada materi berikutnya. Ya. Pertanyaan yang sama seperti yang saya sampaikan di awal. Kira-kira menurut pemahaman Anda, apakah rekrutmen dan seleksi ini adalah sesuatu pemahaman yang sama? Beda. Oke, beda ya. Kalau berbeda, yang mana yang terlebih dahulu dilakukan? Enggak, atau seleksi? Boleh silakan, nggak apa-apa. Kalau misalnya punya jawaban yang berbeda, silakan. Menurut saya Pak, rekrutmen itu bagaimana perusahaan itu menarik suatu tenaga kerja dari luar untuk masuk ke perusahaan kita. Seleksi adalah tahapan di mana perusahaan mengambil yang tepat. Oke. Jadi ketika rekrutmen ada tahapan perusahaan berusaha untuk menarik ya seorang dari beberapa sumber yang ada agar bersedia dan berminat untuk mengajukan lamaran ke perusahaan. Ada yang tidak mendapatkan berbeda? Sama enggak? Sama. Ya, sama enggak? Sama berarti. Ya, betul ya, Mas Dava ya. Jadi kalau kita definisikan di sini, kita artikan bahwa kalau rekrutmen ya itu adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari pelamar dari sumber-sumber yang tersedia agar bersedia dan mempunyai minat mengirimkan ya, yang artinya di situ adalah dalam menarik dan mendapatkan jumlah pelamar sebanyak-banyaknya ya, dengan kualifikasi yang tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kata kuncinya adalah ya mendapatkan sejumlah pelamar untuk bersedia ya mengirimkan lamaran ke perusahaan. Tapi lebih dulu yang mana? Dulu dilakukan proses ya. Oke, baik. Kita masuk ke materi berikutnya. Ketika perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan melakukan proses rekrutmen, maka yang harus dipertimbangkan, yang harus dicari oleh perusahaan adalah harus melihat dari mana sumber rekrutmen itu berasal.
Kita akan melihat ada dua di sini ya. Pertama dari internal, betul ya, internal, dan yang berikutnya ada dari eksternal. Kita akan bahas yang pertama dulu, ya dari internal ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika perusahaan melihat sumber rekrutmen bisa dari internal, itu bisa melihat melalui yang namanya program promosi. Masih ingat apa itu promosi? Ya, silakan. Jadi promosi itu naiknya jabatan dari job desk yang lebih rendah ke lebih tinggi. Ya, ya. Jadi kalau promosi itu kondisi di mana pegawai naik ya level jabatan menjadi lebih tinggi. Nah, biasanya karena ada prestasi, ya. Biasanya juga ada pengembangan dan lain-lain ya. Nah, selain promosi, ya. Pemenuhan sumber rekrutmen dari internal juga bisa didapatkan melalui transfer atau mutasi. Perbedaannya adalah ketika melalui promosi itu level jabatannya lebih tinggi. Maka kalau untuk transfer dan mutasi masih dalam level yang Sama. Tapi ada juga melalui pencari kerja yang telah pernah bekerja atau nganggur. Apa artinya? Bisa melalui jalur internal, ya, atau melalui Eksternal. ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, ya kita masuk pada materi berikutnya adalah bagaimana perusahaan mempertimbangkan dalam pemilihan sumber-sumber rekrutmen. Ya. Jadi dalam pemilihan sumber rekrutmen perusahaan dapat mempertimbangkan yang pertama kemungkinan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Apakah ada sumber atau ketersediaan calon pelamar yang dipilih itu ada atau tercukupi? Jika memang sumber itu dari internal, maka yang perlu dipertimbangkan adalah sumber dari internal itu jumlahnya memang mencukupi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Ya. Dan berikutnya adalah kualifikasi atau persyaratan yang apa maksudnya? Coba silakan ada yang bisa mengangkat tangan. Kualifikasi. Saya bantu. Oke. Jadi kan jelas bahwa kualifikasi. Jadi kenapa dipertimbangkan kualifikasi? Karena kan kalau kita merekrut karyawan kan nggak sembarangan orang bisa masuk di perusahaan tersebut di job yang dibutuhkan gitu Pak. Jadi harus ada kualifikasi. Ya, oke. Ya, saya terima jawabannya. Jadi selain mempertimbangkan kemungkinan jumlah tenaga kerja yang tersedia atau yang tercukupi, ya itu juga memperhatikan kualifikasi atau persyaratan yang diharapkan. Apa artinya? Artinya bahwa apakah calon dari sumber tersebut benar-benar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ada perbedaan antara rekrutmen ketika menggunakan sumber internal dengan menggunakan sumber eksternal. Kalau eksternal mengeluarkan biaya untuk apa? Promosi, mengiklankan lowongan dan lain-lain, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dana yang dimiliki oleh perusahaan mencukupi untuk proses rekrutmen yang seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari berbagai sumber yang tersedia. Apa maksudnya? Kalau sumber internal apa kelemahannya? Skillnya, pengembangannya masih kurang. Kalau yang dari internal memang lebih cepat ya, karena tanpa melakukan proses memberikan informasi itu sudah bisa disampaikan kepada internal ya, lebih cepat. Tapi terbatas kepada orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Nah, kalau sumber eksternal, komunikasinya beradaptasinya butuh waktu ya, rekan-rekan sekalian. Tetapi kalau dari eksternal, keuntungannya adalah mempunyai ide-ide yang baru, sesuatu yang belum ada pada perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang dari internal perusahaan.
Paham ya? Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Oke, baik ya, rekan-rekan sekalian. Nah, tadi seperti yang sudah saya tanyakan, beberapa sudah dijawab oleh audiens, oleh rekan-rekan. Ya, saya menganggap jawabannya sudah betul ya. Tapi kalau kita lihat secara rinci ya, di depan ini ada keuntungan dan kelemahan dari sumber internal maupun dari sumber eksternal. Ya. Ya, pertama kita akan bahas terlebih dahulu ya keuntungan kalau ya diisi oleh sumber dari internal. Ya betul ya tadi ya. Lowongan cepat terisi karena tidak membutuhkan waktu untuk mempublikasikan informasi. Ya, informasi itu sudah ada di perusahaan yang kemudian segera dilakukan atau diisi oleh orang-orang internal. Ya. Berikutnya adalah untungnya adalah penyesuaian diri lebih cepat. Kenapa? Karena sudah saling mengenal, sudah beradaptasi, sudah tahu tentang visi misi perusahaan, ya budaya perusahaan dan nilai-nilai yang ada di perusahaan, prosedurnya, ya budayanya, sejarah perusahaannya dan kerjaan-kerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Tapi juga ada yang namanya kelemahannya. Ya coba, kenapa kelemahan itu dianggap sebagai menghambat gagasan baru? Karena semua berasal dari dalam. Ya, jadi sulit memunculkan ide baru. Ya, sudut pandang yang dari dalam perusahaan. Gitu ya? Oke, baik. Ya, kelemahan berikutnya adalah dapat menimbulkan konflik bila penempatannya salah. Apalagi kalau di dalam perusahaan itu muncul persaingan yang negatif atau persaingan yang tidak sehat, itu akan memunculkan yang namanya konflik, ya rekan-rekan sekalian. Nah berikutnya adalah kelemahan yang lain adalah karakter yang tidak baik nih, ya dari karyawan yang dulu. Ya, itu akan terbawa di tempat yang baru bila ada karakter yang negatif. Ya, artinya karakter seperti itu masih nanti akan melekat dan terbawa di tempat yang baru. Ya. Kemudian adalah adanya kemungkinan promosi karyawan yang melebihi kapabilitas. Melebihi kapabilitas di sini artinya ada kemungkinan dalam promosi itu tadi, ya. Itu kemampuan yang dimiliki tidak istilahnya sebanding atau tidak dimiliki oleh karyawan yang promosikan. Ya, itu menjadi kelemahan. Ya, dan yang terakhir dapat menghambat kreativitas dan inovasi. Apa artinya? Sudah terlalu lama di dalam orang-orangnya ya sama, berinteraksinya juga sama. Sehingga apa? Memungkinkan munculnya menyebabkan homogenitas dalam pola pikirnya. Ya, seragam. Sedangkan kalau dari luar itu pemikirannya masih baru. Tapi juga ada kelemahannya kalau dari eksternal. Kita akan bahas. Kita sudah sampai pada pembahasan terkait dengan bagaimana metode dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, kita akan bagi dua. Yang pertama ada internal dan eksternal. Nah, kalau dalam internal kita mengenal ada yang namanya job posting program, yaitu perusahaan memberikan informasi kepada karyawan mengenai apa lowongan, jabatan dan kualifikasinya. Itu namanya job posting program. Jadi perusahaan memberikan informasi tersebut kepada orang-orang dari dalam perusahaan atau secara internal. Tetapi ada juga yang istilahnya namanya buyback. Gitu buyback. Apa buyback artinya? Ya, jadi perusahaan memanggil kembali karyawan yang telah keluar dari perusahaan untuk ditawari. Untuk kita perusahaan menawarkan kembali posisi yang baru pada orang yang sudah keluar dari perusahaan tersebut. Itu namanya buyback. Jadi ada job posting program,
Ada yang namanya buyback, ya. Jadi ada dua. Nah, kalau untuk eksternal, ya ini ada beberapa. Yang pertama, ada yang namanya pelamar secara insiden. Apa artinya di situ? Insiden. Ya, bisa tambahkan salah satu ya. Nah, kalau insiden itu ada pelamar yang mengirimkan lamaran, tetapi saat perusahaan tidak memberikan informasi, tiba-tiba ada masuk ke perusahaan, ya, kemudian surat lamaran tersebut disimpan oleh perusahaannya, itu namanya lamar secara insiden, ya. Nah, untuk rekrutmen eksternal yang lain ya ada yang melalui iklan itu ada di mana saja? Contohnya di mana iklan? Kalau zaman dulu ada yang besar, tapi kalau zaman sekarang mesti ke arah platform digital. Oh ya, contohnya apa? Instagram, Facebook, TikTok, tapi ada platform khusus yang khusus ya tentang ada di mana? Jobstreet itu ya, karir.com ya dan lain-lain ya. Ya, kemudian perusahaan juga bisa melibatkan yang namanya konsultan SDM. Jadi konsultan SDM ini orang yang memberikan konsultasi terkait dengan saran memberikan pemenuhan terkait dengan sumber daya yang dibutuhkan ya. Ada juga perusahaan menggunakan jasa pencarian, ya tidak menggunakan ya tidak dalam perusahaan tapi menggunakan jasa, ya. Kemudian ada rujukan dari sumber yang terpercaya, artinya orang-orang yang memberikan referensi, ya terkait dengan informasi ketersediaan sumber daya manusia, ya. Kemudian dari asosiasi profesional itu lebih ke asosiasi atau organisasi yang isinya orang-orang dari pengelola sumber daya manusia, ya. Dia juga bisa dilakukan open house. Kalau open house contohnya apa? Job fair, betul. Kampus hiring, perusahaan datang ke kampus memberikan penawaran kepada kampus untuk melakukan proses rekrutmen, ya, yang dilakukan di kampus, ya. Dan kemudian ada headhunter, ya, ini sama ya. Headhunter itu orang yang memang bertugas untuk mencari kandidat berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya. Dan yang terakhir perusahaan bisa melakukan promosi yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi atau ya. Oke, baik ya rekan-rekan sekalian, saya pikir cukup sudah kita kuliah hari ini. Saya akhiri kuliah hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Untuk rekan-rekan yang tadi sudah mengumpulkan tugas dan kita diskusikan bersama, nanti tugas akan saya nilai dan minggu depan akan saya bagikan. Ya. Dan jangan lupa ya rekan-rekan, untuk minggu depan ada satu studi kasus yang harus Anda kerjakan. Silakan rekan-rekan sekalian bisa mengakses LMS kita, Madukulon. Dari diskusi kasus itu nanti silakan rekan-rekan sekalian membuat sebuah analisa berdasarkan teori yang rekan-rekan pelajari. Jadi studi kasus tentang rekrutmen dan seleksi yang ada di perusahaan yang nanti Anda bisa kumpulkan ketika kuliah minggu depan. Sekaligus kita akan bahas materi tersebut. Baik, itu saja. Terima kasih atas perkuliahan kita hari ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.